أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Baik jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dalam sebuah majelis ilmu dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan dan dilimpahkan keistiqomahan dan at-taladzuz bil ibadah, ya, merasakan kenikmatan dalam ibadah ilmu yang kita rutin lakukan ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah menyelesaikan tentang pembahasan tauhid asma wa sifat di pembahasan terakhir, ya, berkaitan dengan beberapa sifat yang dibahas oleh Dr. Shalih Fauzan hafizahullah. Kemudian pembahasan tentang beberapa golongan sesat di dalam memahami sifat-sifat ini dan bagaimana cara membantahnya. Begitu juga pembahasan tentang buah tarbiyah tauhid asma wa sifat. Apa pengaruh dari seorang muslim yang mempelajari tauhid asma wa sifat ini pada diri dia ketika bermuamalah dengan Allah ataupun ketika bermuamalah dengan manusia. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan lanjut pada soal-soal latihan. Yang di sini insya Allah akan seperti biasa kita minta kepada para jamaah sekalian untuk membaca dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal-soal latihan ini. Baru kemudian kalau memang ada sekiranya waktu sisa, kita masuk ke bab berikutnya di bab al-wala wal bara biidnillahi azza wa jalla. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa makna tauhid asma wa sifat, lalu apa dalilnya? Kita minta kepada yang pertama Ummu Akmal. Silakan Ummu Akmal. Ustaz. Apa makna tauhid asma wa sifat, lalu apa dalilnya? Yaitu tauhid asma wa sifat, yaitu beriman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, tanpa takwil, tanpa taktil, tanpa takyif, dan tamsil. Baik, ini dalilnya asma wa sifat ya. Iya, dalilnya Asy-Syu'ara ayat 11. Asy-Syu'ara ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini kalau kita ditanya apa sih makna tauhid asma wa sifat itu, ya. Kita jelaskan bahwasanya tauhid asma wa sifat itu adalah kita beriman kepada nama-nama, kepada sifat-sifatnya Allah sebagaimana yang ada di Al-Qur'an dan di hadis, ya, menurut apa yang pantas bagi Allah tanpa kita melakukan 4 hal. Pertama takwil, ta'til, takyif dan tamtsil. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Baik, berikutnya pertanyaan yang nomor 2, silahkan Ibu Siska. Ya Ustadz, mengapa Allah Azza wa Jalla tidak boleh disifati kecuali dengan apa yang Dia dan Rasul sifatkan untuk dirinya? Karena taufikiyah ya Ustadz. Saya nggak baca. Benar. Mengapa Allah tidak boleh disifati kecuali dengan apa yang Allah dan Rasulnya sifatkan untuk diri? Ya karena taufikiyah. Benar. Iya. Taufikiyah. Kemudian kalau sesuai dengan di sini pembahasannya karena tidak ada yang lebih mengetahui tentang hal tersebut kecuali Allah dan Rasulnya. Ya. Baik. Jadi dalam pembahasan ini kita tidak boleh mengarang-arang, ya, tidak boleh menebak-nebak nama lalu kita nisbatkan kepada Allah atau menebak-nebak sifat lalu kita nisbatkan kepada Allah, dan ini haram hukumnya. Kemudian yang ketiga, silahkan Ibu Endang. Sebutkan siapakah para salaf itu, apa manhaj mereka dalam hal asma dan sifat Allah Azza wa Jalla, serta sandaran mereka dalam hal ini.
salaf itu ya sahabat, tabi'in, mereka yang lahir dan hidup tidak dari 100 Hijriah sampai dengan 300 Hijriah. Baik, nah ya 300 Hijriah ke bawah itu mereka disebut Ya, sebagai kurun mufaddalah, kurun waktu yang diutamakan. Maksudnya zamannya para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. manhajnya Kemudian, mengimani dan menetapkannya sebagaimana ia datang apa adanya tanpa tahrif atau mengubah, taktil atau menafikan, takyid atau menanyakan bagaimana, dan tamsil atau menyerupakan. ya ini sama kurang lebih ya. Hanya saja ada tambahan lafaz menetapkannya sebagaimana ia datang, apa adanya. Kalau dalam bahasa Arabnya imror ya. Imror ini ya dilewatkan sudah. Maksudnya apa dilewatkan? Sebagaimana dia datang, sebagaimana itu pula ya dibiarkan. Tidak perlu untuk diotak-atik, tidak perlu untuk ditakwil, tidak perlu untuk ditahrif, tidak perlu untuk ditakyif, tidak perlu untuk ditamthil atau tasybih. Yang disebut dengan imror. Dan memang ini adalah manhaj para salaf, baik para sahabat, tabi'in dan para ulama ba'ut tabi'in, tidak pernah mempermasalahkan lafaz-lafaz sifat, lafaz-lafaz nama yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka seketika itu pula mengimani dan meyakininya, menetapkannya sebagaimana ia datang, sebagaimana dalil-dalil itu datang ya, apa adanya. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Kemudian nomor 4, tadi terakhir Ibu Isna ya? Terakhir tadi Bu Endang, Ustadz. Oh tadi Ibu Endang, berarti Ibu Isna sekarang. Nomor 3 Ustadz itu masih ada serta sandaran mereka dalam hal ini. Oh iya, nah sahih. Sandarannya apa? Lewatan. Endang lanjut Bu Endang. Sandaran dalam hal ini? Bu Endang. Iya, Met. Saya Ustaz bantu jawab. Ada yang mau bantu? Itu sandarannya mungkin yang tanpa melampaui Al-Quran dan Al-Hadis ya Ustaz. Ya tentu sandarannya kepada Al-Quran dan Hadis. Ya itu ya. Jawabannya itu, Ibu Endang. Sandarannya para ulama salaf adalah kepada Al-Quran dan Hadis, tidak melampauinya, ya, tidak mengubahnya, tidak mentahrifnya, mentakwilnya, mentamfilnya, mentakifnya, seperti itu. Berarti Baik, udah menjawab tadi ya Ustaz ya. Nah, barakallahu fiik. Nomor 4, silakan Ibu Isna berarti Ibu Isna. Sebutkan dalil-dalil tentang penetapan al-asma'ul husna untuk Allah Subhanahu wa taala dan manfaat apa yang diperoleh dari dalil tersebut. Dalilnya yang pertama surat Al-A'raf 180 yang itu kah? Ya, walillahil asmaul husna. Ya, jadi dalilnya adalah surat Al-A'raf 180 yang artinya menetapkan nama-nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menafikannya berarti ia telah menafikan apa yang ditetapkan oleh Allah dan juga berarti dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya sampai 4 poin nih. Ya, Kak. Nah, itu manfaat dari dalil itu. Baik. Jadi dalil yang pokok di dalam bab Asmaul Husna adalah Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah lah Asmaul Husna. Asma itu adalah nama-nama, husna itu adalah baik ya, nama-nama yang baik, nama-nama yang indah.
Hanya milik Allah lah nama-nama yang baik, nama-nama yang indah. Maka memohonlah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-nama baik itu. Baik, apa saja yang dapat kita ambil dari ayat yang agung ini? Ya, 4 poin ya. Ada di halaman 103 sampai 104 ya. Kewajiban untuk menetapkan nama Allah ya. Barang siapa yang menafikannya, maka dia telah menafikan apa yang telah Allah tetapkan. Kemudian bahwasanya seluruh nama Allah adalah husna, baik. Tidak ada nama yang buruk ya. Semua asmaul husna itu semuanya baik, tidak ada yang buruk ya. Dan mengandung sifat-sifat dan makna-makna yang sempurna tanpa ada sedikit pun kekurangan ya ataupun cacat. Dan dia bukanlah nama-nama dengan lafaz yang kosong dari makna, tidak, tetapi makna-makna yang indah yang mengandung sifat-sifat yang sempurna. Dan perintah Allah yang ketiga adalah perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa dan bertawasul kepadanya dengan nama-nama tersebut. Kemudian terakhir Allah mengancam orang-orang yang ilhad ya, yang menyelewengkan ya, menyelewengkan, mentakwil dengan makna yang ya menyeleweng dari makna yang sebenarnya. Baik, kemudian yang berikutnya apa? Sudah ini ya, manfaat apa yang diperoleh dari dalil tersebut. Baik, jazakillah khair, barakallahu fikir. Nomor 5, apa makna ilhad terhadap asma? Ibu Meti. Ibu Meti mana? Kaget saya Ustaz dipanggil saya tiba-tiba. Yang di halaman 102 Ustaz. Ilhad menurut bahasa berarti Ya. ini kan lihat ada asma Allah dan apa balasannya, jelaskan secara dalilnya di halaman 102. Ilhad menurut bahasa berarti ilmail yang condong, al-mail yakni condong. Ilhad di dalam asma Allah Subhanahu wa ta'ala berarti menyelewengkannya dari makna-makna agung yang dikandungnya kepada makna-makna batil yang tidak dikandungnya, sebagaimana dilakukan orang-orang yang menakwilkannya dari makna-makna sebenarnya kepada makna yang mereka ada-adakan. Ya, cara orang yang mentakwilkan ya, takwilkannya maknanya adalah menyelewengkan dari makna yang agung kepada makna batil yang tidak dikandung oleh lafaz tersebut. Dalilnya berarti surat 110 ya Ustaz. Nah, dalilnya adalah tadi Al-A'raf itu. Al-A'raf darinya Ustaz. 180 sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Balasan dari Allah atas ilhad yang mereka lakukan. Nah, barakallahu fiki wa jazakillah. Pak Ustadz. Nah, tanya dong, ilhad itu condong. Kalau enggak, bisa nggak sih yang ini termasuk nggak? Allah mempunyai tangan, kemudian dia ditakwilkan bahwa itu kekuasaan Allah, begitu? Contohnya. Iya, ya itu di antara salah satu contohnya. Dia menakwilkan makna tangan dengan kekuatan. Ya, banyak sering terdengar seperti itu ya Pak Ustadz ya? Ya banyak. Intinya semua takwilat yang berkaitan dengan sifat dan nama-nama Allah itu masuk ke dalam bab ilhad ya. Dan ancamannya jelas, Allah akan balas ya. Allah akan berikan ganjaran dari apa yang telah mereka lakukan dari perbuatan ilhad itu. Jadi di sini tidak boleh meremehkan bab ini karena ini bab yang penting dan Allah sudah ancam pelakunya dengan ancaman yang keras. Ustadz, karena karena ketika berilhad itu terdapat ancaman yang sangat keras. Kemudian bagaimana Ustadz caranya supaya kita mendengar seperti yang tadi disampaikan Bu Siska, kita jangan sampai langsung otak kita ini langsung lari kepada yang menyimpang. Itu supaya tidak demikian. Kadang itu kan setan tuh menggoda kita ya untuk melakukan itu, yang langsung membayangkan itu supaya tidak demikian gimana ya Ustadz ya? Ya, kalau bab membayangkan mungkin beda lagi ya. Kalau di sini menakwilkan gitu kan ya, menakwilkan dengan takwilat yang batil. Itu ancamannya keras. Kalau menghayalkan
juga dilarang. Bagaimana supaya tidak membayangkan? Memang dalam bab-bab iman itu ada yang namanya khawatir. Makanya Nabi SAW itu pernah membahas, ya, akan ada suatu Ya, saat di mana kalian itu akan dipertanyakan. Ada ya, was-was dari setan dalam hati. ya. Nabi menyebutkan, ya, langit ini yang menciptakan Allah, bumi yang menciptakan Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Akan ada pertanyaan seperti itu. Nah, itu yang Hmm. dinamakan dengan besitan hati. Kata Nabi Hmm. SAW, kalau ada yang seperti itu, segeralah berhenti, fantahi. Segeralah berhenti, jangan dilanjutkan. Ya, Oh, karena kalau seandainya istighfar. dilanjutkan, maka dia akan masuk ke dalam suatu perkara yang dilarang dalam agama. Ya, Ya, ini diancam. Ya. mempertanyakan kekuasaan Allah. Nah, para ulama sebutkan di antara Imam Nawawi ketika membahas hal-hal yang seperti itu, besitan hati yang seperti itu tidak ada masalah selagi itu tidak dilanjutkan dan tidak teruskan, dan dia tidak istiqrar, dia tidak menetap dalam hati kita. Karena kalau dia akan menetap, ya, tidak segera kita buang, tidak segera kita nafikan, itu akan menjadi syak, ya, itu akan menjadi sebuah keraguan yang bercongkol dalam hati kita. Jadi kalau seperti itu, ya, itu Nabi SAW sebutkan tanda dari sorihul iman, ya, kejelasan keimanan. Cuma kalau seandainya dia itu istiqrar, itu yang jadi permasalahan. Dan Nabi perintahkan untuk segera dihilangkan. Ya, bayangan-bayangan itu segera untuk dihilangkan. Tidak boleh kemudian dibiarkan bercongkol dalam hati kita. Wallahu taala alam. Ustadz, kalau Jadi gitu Ustaz, nyambung ya, nyambung pertanyaan Bu Isna, eh, itu berarti kan sebatas lintasan ya Ustadz. Artinya Ya, ada lintas. gangguan ya, lintasan gitu loh. Oh, kalau Mm-mm. terus kita buru-buru langsung ngembalikan, tidak boleh seperti itu gitu ya Ustadz. Iya, harus segera dinafikan. Jadi yang seperti itu wajar, ya, fitrah. Fitrah manusia itu karena memang memiliki akal, ya, arahnya memang ke sana, tapi kita memiliki iman, ya. Bukan hanya akal yang Allah berikan, kita juga memiliki iman. Dan iman kita ini lebih muqaddam, lebih diutamakan, lebih diprioritaskan dibandingkan dengan akal. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak masuk ke dalam akal kita, maka lebih diprioritaskan adalah keimanan kita. Kita beriman walaupun kita tidak bisa membayangkannya. Ya, kita beriman walaupun kita belum pernah melihatnya. Kita beriman walaupun belum pernah mendengarnya, kan seperti itu. Ya, pentingnya beriman dalam hal-hal yang gaib itu, ya, adalah kelebihan dari kaum mukminin. Ustadz, bolehkah saya membahasakannya begini Ustadz? Wah, ini pikiran akal yang liar gitu loh Ustadz. Harus dikendalikan dengan iman gitu. Bisakah Ustadz Hmm. membahasakannya dengan demikian? Iya, boleh, tidak apa-apa. Memang harus dikendalikan dengan iman. Ya, itu dalam bahasanya tadi kita sebut khawatir, ya, khawatir atau khatirah. Itu bahasa bahasa akidahnya seperti itu, dan itu selama tidak menetap maka tidak mengapa. Harus segera dinafikan. Itu berasal dari waswas syaitan, ya, waswas syaitan. Nah, kemudian berikutnya pertanyaan nomor 6, ya, pertanyaan nomor 6, Bu Ira. Silakan Ibu Ira. Ira, Ira mana Ustadz? Irawati kah? Bu Bu Ira Iya. sementara ini tidak ikutan menjawab dulu Ustadz, mendengarkan dulu Oh, aja baik. katanya. Baik. Nah, Bapak. Berarti Ibu Darmawati. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nomor berapa Ustaz? 6 ya. Nomor 6. Sebutkan dalil tentang adanya sifat-sifat Allah. Dalilnya sifat-sifat Allah, dalilnya dalam Az-Zariyat ya. Az-Zariyat 58. Ya, ini salah satunya, ya. Nah, Satunya. Dan satu lagi di Fatir 10. Fatir 10. Benarkah? Iya, benar Ibu. Di Innallah Dari huwa tentang razzaq sifat. dzul quwwatil matin, ya. Iya. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rizki, dzul quwwah. Quwwah itu, ya, yang mempunyai kekuatan, quwwah. Wah.
lagi sangat kokoh, al-matin. Jadi di sini syahidnya kuwah ya. Ini sifatnya Allah. Zat yang mempunyai kekuatan. Kemudian di ayat yang lain, falillahil izzatu jami'a. Bagi Allah lah semua kemuliaan itu. Berarti izzah. Izzah, kemuliaan. Makanya Allah disebut dengan Al-Aziz ya. Yang maha perkasa, yang maha mulia. Al-Aziz. Apa sifat dari Al-Aziz? Al-Izzah. Ya. Apa sifat dari zat yang maha memiliki kemuliaan? Kemuliaan itu sendiri. Seperti itu ya. Barakallahu fiik, jazakillah khair. Baik, pertanyaan nomor 7. Ada berapa jenis bagian sifat Allah dan berikan contoh untuk masing-masing jenisnya. Ibu Mira. Ada Ibu Mira? Ada Ustadz. Nah, silakan, tafadhali. Ada berapa jenis bagian sifat Allah Ta'ala dan berikan contoh untuk masing-masing jenis. Apakah sifat-sifat Allah terbagi 2 bagian? Betulkah yang itu, Ustadz? Ya, benar. Yang pertama adalah zatiyah, yaitu sifat yang senantiasa melekat dengannya. Sifat ini tidak terpisah dari zatnya, seperti berilmu, kuasa atau mampu, mendengar, melihat, perkasa, bijaksana, tinggi, agung, wajah, 2 tangan, 2 mata. Yang keduanya adalah sifat fi'liyah, yaitu sifat yang dia Rob perbuat jika berkehendak, seperti bersemayam di atas arsy, turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga akhir malam, dan datang pada hari kiamat. Nah, ini contoh dari sifat-sifat fi'liyah. Baik, jazakillah khair, barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan berikutnya nomor 8, sebutkan dalil sifat qudrah Allah. Satu saja nih ya. Ini banyak dalilnya, sebutkan satu saja. Abu Arkan udah kembali belum? Belum ya? Baik, Ustaz, sudah. Sudah? Sudah, Ustaz. Nah. Silakan Abu Arkan. Nomor 8 ya, Ustaz ya. Nomor 8, ya, sebutkan satu saja dalil bahwasanya Allah berkuasa. Sebutkan dalil sifat kudrah Allah Azza wa Jalla. Al-Qudrah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir." Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Maidah ayat 120. Ayat 120. Ahsanta, barakallahu fiik. Berarti lafaz-lafaz yang seperti ini banyak ya dalam Al-Qur'an. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu, maha mampu atas segala sesuatu. Baik, nomor 9, sebutkan dalil sifat iradah Allah dan terjadi menjadi berapa iradah ya, beserta dalilnya. Ini atas nama Al-Khanza ini ibu siapa? Ibu Khanza. Ibu Khanza. Iya. Mau Ustaz, Afwan hari ini izin mustami'ah dulu Ustaz. Oh, sami'ah dulu. Baik. Mustami'ah ya. Nah. Ya. Baik. Belum masuk ke list ana ini soalnya. Ibu Khanza. Khanza pakai Z atau pakai S? Khanza apa Khanza? Pakai S gak apa-apa Ustaz. Oh, baik, nah. Baik, berarti balik lagi ke Ummu Akmal. Nah, Ustaz. Nomor 9 ya. Nah. Sebutkan dalil sifat iroda. Terbagi menjadi berapa iroda tersebut beserta dalilnya. Sifat iroda dalilnya innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Al-Maidah ayat 1. Nah, ini berarti benar ya, di antara dalil ya. Iya, di antara ada Al-Hajj ayat 14, ada Al-Buruj ayat 16, ada Yasin ayat 82. Nah. Terus
tadi terbagi menjadi berapa iradah terhadap tersebut, iradah kauniyah dan iradah syariah. Benar ya? Baik, iradah kauniyah dan iradah Syariah. syariah. Iradah kauniyah itu berkaitan dengan penciptaan ya. Apa yang Allah ciptakan, maka berarti Allah ada iradah ya, keinginan, kehendak untuk menciptakan hal itu. Kemudian iradah syariah itu yang berkaitan dengan aturan-aturan yang Allah turunkan dalam Al-Quran, dalam syariat. Berarti kalau Allah perintahkan sholat, ya berarti Allah ya ada iradah, keinginan kita untuk melakukan sholat. Ya. Allah merintahkan kita untuk taat. Allah inginnya kita taat kepada Allah, bukan membangkang. Jadi antara iradah syariah dengan iradah kauniyah itu dibedakan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi tentunya ada perbedaan di antara keduanya. Ini pertanyaan di nomor 10 ya, apa perbedaan dari macam-macam iradah itu? Ibu Siska deh. Ibu Siska. Nah, Ustadz, perbedaannya iradah kauniyah itu pasti terjadi. Sedangkan iradah syariah itu tidak mesti terjadi. Kemudian iradah kauniyah tidak mengharuskan mahabbah kauniyah. Kalau iradah syariah adanya cinta Allah Ta'ala. Demikian ya. Oke. Kemudian udah, yang gitu aja, ya. kedua, ada lagi satu lagi. Iradah kauniyah meliputi yang baik dan yang buruk. Iya, iradah kauniyah itu yang jelek dan yang baik. Yang jelek tidak dicintai Allah ya, begitu ya Ustaz? Iya, benar. Tapi kalau iradah syariah hanya terdapat hal-hal yang baik saja. Iya. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakillah khair. Ini penting ya untuk membagi perbedaan antara iradah kauniyah dan iradah syariah. Kemudian jadi ada 3. Kalau iradah kauniyah itu pasti terjadi, kalau iradah syariah tidak harus terjadi. Allah memerintahkan ya seluruh manusia, ya ayuhan nasu ubudullaha rabbakum, wahai seluruh manusia, sembahlah Allah Rabb kalian. Nah, ini Allah perintahkan untuk beribadah semua kepada Allah, semua manusia. Tapi kenyataannya ya ada manusia yang tidak beribadah kepada Allah. Nah, perintah Allah dalam Al-Quran itu disebut iradah syariah. Adapun kenyataan kemudian ada manusia yang mukmin dan kafir, itu iradah kauniyah. Nah, kalau iradah kauniyah itu pasti terjadi. Kalau Allah inginkan ada mukmin dan kafir, itu pasti terjadi. Ada mukmin dan ada kafir. Tapi kalau ada iradah syariah dalam Al-Quran, itu bisa terjadi, bisa tidak. Ya. Dan iradah kauniyah itu tidak mengundang kecintaan Allah. Sedangkan iradah syariah pasti mengundang kecintaan Allah kepada pelakunya. Iradah kauniyah ya meliputi yang baik dan yang buruk, yang mukmin dan yang kafir ya. Adapun iradah syariah pasti ya hanya meliputi hal-hal yang baik dan bermanfaat saja. Ustaz bertanya sedikit Ustaz. Nah, tadi mengenai ini kan Insya Allah memahami ini artinya gini. Kan kalau syariah itu karena kauniyah darinya di sini syariah itu artinya sesuatu yang Allah cintai, yang baik ya gitu Ustaz. Tapi itu tidak pasti terjadi gitu kan Ustaz. Nah, ini kan mulai nih tadi yang saya bilang pikiran liar nih Ustaz memahaminya. Artinya gini loh, sesuatu yang baik tapi belum tentu terjadi. Karena nih kalau Allah berkeinginan semua orang beriman kan, buat Allah mudah menjadikan beriman semua Ustaz. Nah, tapi kan tidak terjadi. Sedangkan kalau kauniyah kan di situ walaupun baik dan buruk, sesuatu yang Allah bisa di kauniyah itu kan bisa Allah cintai, bisa Allah tidak cintain ya Ustaz. Itu pasti terjadi ya Ustaz. Nah, memahami ini kan kalau ini akal nih Ustaz, bukan iman membahasanya ini tadi yang kita bisa bicara nih. Seharusnya kan ada sesuatu yang kebaikan, kecintaan itu kan harusnya itu yang terjadi ya Ustaz. Padahal kan menurutnya Allah di sini kan tidak demikian ya Ustaz. Memahaminya ini Ustaz. Artinya di sini sesuatu yang Allah cintain yang secara syariat itu tidak mesti terjadi. Ya kan Ustaz? Iya, secara syariat tidak mesti terjadi. Sedangkan yang dunia itu terjadi walaupun baik dan buruk gitu loh.
Bahasanya gitu. Nah, saya lagi kadarullah nih Ustaz lagi memahamin ini akal saya nih, bukan iman. Berbicara bukan iman nih. Kalau iman kan kita memahamin begitu menurut aturannya Allah gitu loh Ustaz. Iya. Aturan Allah kan harus gitu. Tapi kenapa ya kok jadinya yang justru yang baik, yang Allah keinginan. Ternyata kan seluruh Allah tuh menginginkan seluruh kepada hambanya itu inginnya Allah itu kan dari syariat itu kan inginnya sesuatu yang dicinta itu kan berlaku bagi siapa saja. Tapi kan takdir yang di sini yang namanya yang kaunianya ketika tidak demikian. Nanti kan ada dua nih yang berlaku nih Ustadz terhadap seseorang itu dengan dua takdir gitu ya Ustadz memahaminya. Iya. Ya, artinya di sini bisa juga ya Ustadz, saya agak rada pikirannya itu mengajak bukan diimanin tetapi dipikirkan. Sedangkan nggak boleh dipikirkan di sini ya Ustadz, diimanin ya. Artinya yang terjadi memang menurut Allah begitu, hukumnya ya sudah gitu loh. Artinya memang yang Allah bilang kaunia itu begini, sedangkan syariat itu demikian. Yang syariat itu tidak mesti terjadi, yang kaunia itu pasti terjadi. Di situ ada yang Allah cintain, tidak ada yang Allah cintain. Sedangkan syariat seluruhnya yang Allah cintai. Begitu ya Ustadz. Akal ini loh Ustadz. Jadi poinnya sesuatu yang dipikirkan tadi. Ya, yang dipikirkan Ustadz poinnya. Artinya kan pemikiran itu nggak boleh dimasukkan ke sana ya Ustadz. Tidak akal tidak berperan di situ gitu Ustadz. Ya, akal memang dalam pada dasarnya memang tidak berperan dalam semua bab iman. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa memahami apa yang kenapa Allah melakukan ini, kenapa Allah menetapkan ini, itu tidak ada aib bagi dirinya. Bahkan itu lebih aslam ya, lebih selamat bagi dia ketika dia tidak memahami, tetapi dia mengimani dengan sangat keyakinan yang kuat. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan segala sesuatu, terkadang ya ada dengan karunia yang Allah berikan kepada manusia ya. Di antaranya adalah misalnya pengharaman daging babi misalnya, atau semua yang berkaitan dengan babi. Begitu juga dengan ya hewan-hewan yang dilarang lainnya. Kita baru ya mengetahui oh ternyata ini hikmah, gitu kan? Ini hikmah yang Allah ya sembunyikan hikmah tersebut. Allah cuma katakan jangan kalian memakan daging ini, ya. Jangan kalian mengkonsumsi semua yang berasal dari hewan ini, ya, semisal babi dan yang lainnya. Kemudian kita baru nih tahu, oh ternyata daging babi itu ya mengandung ini, berbahaya bagi kesehatan manusia itu sendiri. Kemudian khamar begitu juga. Kita ini tahu ilah, penyebab. Walaupun kita tidak bisa pastikan 100%, tapi itu diantara hal yang menjadikan akal kita itu tunduk kepada keimanan. Begitu juga dengan apa yang Allah ciptakan dari ya, kenapa Allah ciptakan adanya orang kafir, adanya orang mukmin, ya. Memang kita tidak bisa menyempurnakan pengetahuan kita secara detail antara 1, 2, 3, 4, 5 penyebabnya. Tapi di antara yang disebutkan oleh para ulama, hikmahnya adalah itu adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kaum mukmin agar kaum mukmin Allah tinggikan derajatnya. Ya, ketika di sana ya ada ujian. Ujian apa? Ujian di antara manusia itu memilih antara keimanan dengan kekafiran. Ya, dia memilih tetap keimanan, dia teguh dan istiqomah di atas keimanan itu ya, sehingga akal dia bisa menangkap, oh ini balasan yang Allah berikan kepada diriku karena aku istiqomah di atas jalannya yang hak. Walaupun ada rintangan ujian seperti ini dan seperti itu. Ya, walaupun ada orang-orang yang menghalang-halangi, walaupun ada orang yang melarang, tapi aku tetap istiqomah dan inilah balasan Allah. Kemudian juga ada orang yang kemudian ketika dia berusaha untuk istiqomah, tetapi kemudian ya, dia futur. Kemudian dia berbalik arah. Dan darinya mukmin menjadi kafir. Ya, dan dia akan tahu itu. Jadi akal itu memang harus diutamakan iman daripada akal. Tetapi terkadang akal itu bisa membantu kita untuk beriman lebih dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga adanya iblis itu adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu menjadikan semua manusia untuk beriman, benar. Ya. Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan semua manusia itu taat. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Allah Maha mengetahui apa yang Allah ciptakan itu seperti apa nanti ketika dia hidup,
ya apa saja yang dia lakukan. Itu Allah sudah tahu. Ya, jauh sebelum Allah menciptakan ya iblis itu sendiri. Jauh sebelum Allah menciptakan Fir'aun, jauh sebelum Allah menciptakan Haman, jauh sebelum Allah menciptakan orang-orang kafirin. Allah sudah tahu ini ya makhluk ini ketika diciptakan dia akan melakukan apa saja, ya, bagaimana kesombongannya, ya, kemudian kedurhakaannya bagaimana kepada penciptanya. Allah sudah tahu, ya, karena itu Allah Maha mengetahui, ya. Dan Allah ciptakan atas keinginan Allah Subhanahu wa taala juga, ya. Tentu dengan hikmah yang Allah inginkan. Bagaimana dengan adanya orang-orang yang seperti ada makhluk-makhluk yang seperti ini, Allah angkat setinggi-tingginya derajat kaum mukminin. Itu kalau seandainya semua orang mukmin itu berada dalam satu kondisi tidak ada ujian, tidak ada cobaan, tidak ada rintangan, tidak ada orang yang menyelisihi, tentu mereka akan satu derajat dalam keimanan. Tidak ada yang namanya tafawut, ya, tidak ada yang saling berlomba-lomba, tidak ada yang saling kejar-kejaran dalam tingkat keimanan. Kan imanan itu kan saling bertingkat-tingkat kan. Ada tingkatan itu dari mana? Dari adanya ujian. Ketika seorang itu mendapatkan ujian yang besar dan dia mampu melewatinya, dia mendapatkan tempat yang paling tinggi. Ketika ujiannya biasa-biasa saja, ya, dan dia melewatinya, dia berhasil, tapi kemenangan tidak seperti orang yang awal tadi. Nah, itu diantara ya pembahasan tentang iradah syariah dan iradah kauniyah. Allah Ta'ala alam. Di sini bisa menimbulkan hikmah di balik situ, bisakah diambil darinya batu itu ditumbuhkan rasa takut dan harap. Artinya kita merasa wah ada rasa seperti itu ya Ustadz, diharapkan pada adanya. Ini kan perbuatannya Allah dengan namanya seperti itu loh Ustadz. Nah, bisa seperti itu ya Ustadz. Iya, menumbuhkan harapan. Ar-raja ya. Menumbuhkan harapan. Ustadz, jazakallah khair. Amin barakallahu fiik. Tentunya ketika Allah memberikan kita kesempatan untuk beramal, kemudian kita melihat, makanya ada perintah untuk mengevaluasi diri sendiri ya. Seperti dalam Al-Quran Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah setiap jiwa atas apa yang telah dia lakukan. Apa yang kita lakukan ini harus kita evaluasi. Apa yang kita lihat harus kita evaluasi. Apa yang kita dengar harus kita evaluasi. Apa yang dilakukan oleh tangan kita itu harus kita evaluasi. Tempat-tempat apa yang dilangkahkan oleh kaki kita itu harus kita evaluasi. Setiap apapun amalan kita harus dievaluasi. Nah, ketika kita mengevaluasi apa yang Allah Subhanahu wa taala ya, apa yang kita lakukan di dunia ini, agak berisik sebentar ya. Supaya anak-anak bersuara. Nah, tadi sampai mana? Menyampaikan itu Ustaz, membahas yang saya pertanyakan tadi Ustaz. Berkaitan dengan? Tadi Ustaz mengevaluasi diri Ustaz. Ya, evaluasi diri. Ketika seseorang itu mengevaluasi dirinya, kan dia bisa mengetahui ini. Saya ini diberikan kesempatan Allah untuk mengkaji ilmu. Saya diberikan kesempatan untuk beribadah. Saya diberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang soleh. Nah, hal-hal yang seperti ini bisa menimbulkan ar-raja, ya. Begitu juga ketika seorang mengevaluasi dirinya, oh dia melakukan kemaksiatan, tapi kemudian Allah tidak mengadabnya di dunia, itu juga bisa menimbulkan sesuatu ya, al-khauf, takutan. Jangan-jangan ini istidrat gitu kan. Saya bermaksiat kepada Allah, tapi Allah masih memberikan saya kenikmatan, saya tidak diberikan ya balasan keburukan. Oh, berarti jangan-jangan istidrat. Sehingga orang itu ya antara ar-raja, antara khauf, kemudian dengan al-mahabbah itu harus benar-benar selalu seimbang. Tidak boleh ada yang lebih berat sebelah. Itulah pentingnya kita untuk mengevaluasi diri sendiri ya dalam kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita ya, beramal saja, mengalir seperti air kemana dia akan mengalir, tidak. Ada sesuatu ya
kesempatan kita wajib untuk mengevaluasi diri kita yang sudah kita lakukan, ya, sehingga itu akan menimbulkan kecintaan kita kepada Allah, ketakutan kita kepada Allah, dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam. Ustadz, Afwan Nah, mau nanya juga. Nah, ya. kan takdir kita itu udah tertulis berapa juta tahun di kitab di Lauhul Mahfuz sebelum kita dilahirkan. Nah, apakah takdir kita untuk masuk ke surga dan neraka itu juga tertulis, Ustadz? Terus, apakah itu bisa berubah? Itu aja, Ustadz. Sudah ditulis. Makanya Nabi SAW ketika membahas tentang penciptaan manusia di dalam rahim, kan Allah menyuruh malaikat untuk meniupkan ruh, ya. Kemudian untuk ditulis takdirnya, apakah dia itu syaqiyun atau sa'id, apa ketika dia hidup di dunia itu dia akan sengsara ataupun akan bahagia. Nah, tentunya ini berkaitan juga dengan, ya, makwanya dia, tempat kembalinya dia. Apakah dia termasuk min ahli nar atau min ahlil jannah, penduduk surga atau penduduk neraka, ini semua sudah ada takdirnya, sudah ada ketetapannya. Jadi Allah ketika menciptakan itu, makanya nanti kayak seperti kita bahas ya tentang maratibul qadar, sudah belum? Maratibul qadar. Belum kayaknya, Ustadz. Belum ya? Iya. Berarti di pembahasan yang akan datang berarti ya. Maratibul qadar itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Allah terlebih dahulu mengetahui ilmu, ya, ilmu itu sendiri. Kemudian Allah menghendaki, Allah mencatat, ya, mencatat kitabah, al-ilmu, al-kitabah, kemudian al-masyiah, baru al-khalq, baru penciptaan. Jadi Allah mengetahui, Allah menulis, Allah berkehendak, baru kemudian Allah ciptakan. Jadi jauh sebelum Allah menciptakan, Allah sudah mengetahui, ya, makhluk ini jadinya seperti apa kelakuannya, ya, perilakunya, amalannya seperti apa, Allah sudah mengetahui. Nah, jadi catatan surga dan neraka itu udah tertentu setiap makhluk, ya Ustadz, setiap manusia. Nah, terus apakah dengan doa kita, roja kita, itu bisa merubah, Ustadz? Roja kita, khauf kita, mahabbah, itu bisa merubah takdir itu, Ustadz? Merubah itu kan sebenarnya tidak ada yang tahu, ya, apakah itu diubah atau tidak kan. Tapi yang pasti apa yang di Lauhul Mahfuz, apa yang ada di Lauhul Mahfuz itu sudah menjadi ketetapan. Tidak akan pernah bisa dirubah. Jadi takdir-takdir yang kemudian yang dibahasakan oleh para ulama itu yang dicatat para malaikat. Nah, apa yang dicatat para malaikat itu masih bisa berubah dengan amalan-amalan manusia, tapi apa yang sudah di Lauhul Mahfuz tentunya itu sudah tidak bisa dirubah lagi. Kita tidak bisa memastikan apakah orang ini kemudian dia menjadi ahli neraka karena memang catatan di Lauhul Mahfuz sebagai ahli neraka, sebagai ahli surga seperti apa, kita tidak bisa memastikan. Tidak ada yang pernah tahu ya Pak Ustadz. Tidak akan ada yang pernah tahu. Makanya pentingnya untuk menyeimbangkan antara harapan, rasa takut dan kecintaan itu di situ. Artinya setiap manusia yang berdoa pun sudah tercatat, begitu ya Ustadz? Iya, dia berdoa pun. Kita lagi sekarang lagi online seperti ini. Kajian online seperti ini sudah tercatat jauh sebelum kita diciptakan. Masya Allah. Ustadz, kalau berbicara Masya-nya Allah itu artinya mengenal Allah itu memang sepertinya memang kan artinya semua sudah Allah ciptakan kebaikan dan keburukan itu kan Ustadz. Artinya di sini tadi seperti pertanyaan Ummu Akmal itu astagfirullahaladzim. Artinya begini Ustadz, kan memang ada di sini kan betul-betul muncul rasa takut dan harapnya nih Ustadz. Nah itu pertanyaan kemarin yang saya membahasakan tanya sama Ustadz suratnya atau kemarin Ustadz, pada saat dilemahkan keinginan untuk kebaikan itu kan ada sepertinya jangan-jangan nih ada rasa takut kepada diri gitu loh. Artinya gini, kalau dia dimasukkan ke dalam jannah, tentu kan Allah memberikan kemudahan. Allah kan gak zolim ya Ustadz, pasti ditentunya ke arahnya ke sana ya Ustadz. Membahasakannya berbaik sangkanya demikian ya Ustadz. Pada saat kita mulai banyak menyimpang, waduh jangan-jangan nih, artinya kita ada rasa takut seperti itu. Cepat-cepat begitu kah Ustadz memahaminya? Saya menemukan harapannya demikian Ustadz. Benarkah? Iya, benar. Jadi kita ini hanya bisa ya membaca sesuatu yang disebut dengan qarinah. Ya.
kira-kira korinahnya ini menuju kemana. Kita nggak bisa memastikan tujuan akhirnya itu seperti apa. Tapi kita itu bisa melihat sebagai korinahnya. Ya, apa yang orang itu lakukan, ya, apa yang dia kemudian dengan siapa dia berhubungan, apa yang dia infakkan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat. Nah, korina-korina itu, ketika seseorang dia mendapatkan rasa malas, rasa futur di dalam dirinya yang tidak ada stopnya, terus bergulir rasa futur itu. Kemudian itu tidak ada salahnya dia merasakan, oh jangan-jangan ini ya sudah mengarah ke arah kekufuran, dan ini tidak ada, dan bahkan itu sesuatu yang masyru' ya, disyariatkan. Makanya berulang kali kita bahasakan bahwasanya ya seorang mukmin itu tidak boleh merasa tidak boleh pernah merasa aman dalam keimanannya. Dan seperti ini juga para sahabat radhiyallahu taala anhum, begitu juga para tabi'in, para atba'ut tabi'in tidak pernah merasa aman dengan keimanannya. Selalu khawatir, jangan-jangan saya kan, oke? Seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq ya. Kemudian para sahabat kibar yang lainnya, jangan-jangan saya termasuk orang munafikin. Kan seperti itu, ya. Jangan-jangan. Nah, yang seperti ini harus ada waktu-waktu kita harus mengevaluasi diri kita. Jangan-jangan saya ini termasuk orang-orang yang diistidrajkan oleh Allah. Jangan-jangan saya ini termasuk orang-orang fasik. Jangan-jangan saya termasuk orang zalim tanpa saya ketahui. Jangan-jangan saya termasuk orang. Nah, itu pentingnya kita untuk kembali tadi mengevaluasi diri kita. Nah, korina-korina itulah yang kemudian bisa kita ketahui. Ya, korina-korina itulah. Ya, apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita yang kita rasakan, itulah yang dapat kita baca. Kira-kira ini arahnya seperti apa. Jangan seseorang itu ketika dia mendapatkan dia merasa dia jauh dari Allah, dengan memikirkan hal ini dia akan kembali kepada Allah. Juga ketika dia merasa dekat dengan Allah, jangan merasa aman, karena akhir seseorang itu tidak ada yang mengetahui, sehingga itu yang mengarahkan dia kepada tetap untuk istiqomah. Kalau orang tidak punya harapan kepada Allah, tidak ada rasa takut kepada Allah, dia merasa dekat kepada Allah, ya sudah, dia santai-santai. Nah, santai-santainya itu akan membawa dia kepada ya menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seseorang itu sudah baik dia berada dalam kondisi dia jauh atau dekat kepada Allah, tetap harus seimbang antara khauf dan rojanya dan mahabbahnya. Tidak boleh ada yang berat sebelah. Kalau gitu memahamin bahasanya gini, berbaik sangkalah kepada Allah dengan yang kita tadi lakukan itu bagaimana mengkaitkannya, Ustadz? Ya, berbaik sangka itu kan maksudnya kepada harapan, kepada ar-raja. Ar-raja artinya kan berbaik Allah itu kan sesuai dengan prasangka hambanya, bahasanya kan gitu Ustadz yang kita pahamin. Sedangkan di satu sisi lagi ini kan supaya klop nih Ustadz, jadi tidak berseberangan gitu lah. Yang sedangkan kita sendiri kan ada rasa khawatir ya Ustadz. Ini berarti kan memang dua yang disebut dengan roja dan khauf itu di sini ya Ustadz. Iya. Nah, bagaimana cara menyeimbangkannya, ya kita bahas dua-duanya. Jangan hanya membahas rasa takut, juga jangan hanya membahas rasa harapan saja. Nah, itu yang kita hadirkan selalu. Yang selalu kita ingat-ingat. Agar selalu seimbang, jangan hanya ingat satu saja, tapi ingat ketiga-tiganya gitu. Ustadz, berarti tidak boleh dengan kita berharap betul. Yang penting kan berprasangka baik sama Allah Ta'ala saja, tidak bisa begitu juga ya Ustadz. Iya, tapi kan kita nggak tahu seperti apa kan ending yang Allah takdirkan terakhir untuk kita. Makanya dalam satu pembahasan itu harus dibahas semuanya secara keseluruhan, tidak boleh hanya sebagiannya saja. Makanya kenapa orang Murji'ah itu jatuh ke dalam irja, ya karena harapan mereka terlalu besar. Mereka tidak pernah membahas ayat-ayat tentang ya yang menyebabkan adanya khauf. Itu juga kenapa orang-orang Haruri ya atau Khawarij itu terjatuh dalam kharijiyah mereka, ya karena tidak ada pernah membahas tentang ayat-ayat tentang apa ar-raja, kan seperti itu. Lalu bagaimana yang benar? Yang benar yang berada di pertengahan, yang bisa menyeimbangkan antara rasa takut dengan harapan secara seimbang, seperti itu. Gimana? Sudah? Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Baik, sampai nomor berapa tadi? 10 Ustaz. Sampai 10. Baik. Sekarang 11 ya. Oke. Sekarang berarti sebutkan dalil sifat ilmu bagi Allah. Ini satu saja ya. Sebutkan dalil sifat. Tadi terakhir siapa ya? Ibu ini ya, Ummu Akmal tadi ya? Tadi Bu Siska Ibu tadi. Siska. Ibu Siska. Berarti sekarang Ibu Tika. Iya, Ustaz. Nah, Sebutkan dalil sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi wasyahadah. Surah Al-Hasyr ayat 22. Satu aja. nah ya ini ya. Ini dalil tentang Allah Maha mengetahui baik itu yang gaib maupun yang nyata. Gaib ini nisbat kepada manusia bukan kepada Allah ya. Karena tidak ada sesuatu yang gaib bagi Allah. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah. Sembunyi ini bagi manusia. Nyata bagi manusia dan tersembunyi bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui hal itu semua. Ini merupakan sifat yang sangat agung, ya, sifat yang sangat sempurna yang Allah Subhanahu wa taala miliki berkaitan dengan ilmu. Ya, kita ini karena keterbatasan ilmu kita, ya, ilmu kita ini tidak seperti ilmunya Allah. Nah, kembali lagi kepada pembahasan tadi tentang khauf dan raja, ya. Kita ini dibuat sama Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mengetahui secara sempurna. Begitu juga dengan takdir-takdir kita dia. Tapi kalau semua manusia dikasih tahu, oh kamu akan meninggal pada hari ini ya, tanggal sekian, di waktu sekian, kemudian kamu akan menjadi penduduk neraka, kamu akan menjadi penduduk surga ya. Itu setiap orang akan sudah menyerah. Ya, menyerah kepada takdir. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya merahasiakan takdir itu sendiri agar apa? Agar manusia itu berusaha. Agar kita ini punya usaha yang jelas. Kita ini ya termasuk ahli nar apa ahli jannah itu tergantung ya bagaimana usaha kita. Apakah kita mengusahakan diri kita untuk menjadi ahli jannah ataukah kita membiarkan diri kita terombang-ambing sehingga menjadi ahli nar. Dan semuanya itu sudah Allah ketahui karena Allah Subhanahu wa taala alimul ghaibi wasyahadah. Maha mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Dan kita bukan alimul ghaibi wasyahadah. Ya, kita bukan orang yang mengetahui gaib dan yang nyata, tidak. Kita punya ilmu, memang punya ilmu. Tapi ilmu kita terbatas, tidak seperti ilmunya Allah. Bahkan untuk diri kita sendiri saja, ya, kita ilmunya sangat terbatas dan serba tidak tahu. Ya. Apa yang ada dalam tubuh kita saja, jangan berbicara tentang hari akhir lah jauh-jauh. Tentang di dunia saja, apa yang ada dalam tubuh kita saja kita ya, banyak tidak tahunya. Apa yang ada di dalam organ tubuh kita saja banyak yang tidak tahunya kita ini ya. Sehingga ilmu kita terbatas. Kalau ilmu kita terbatas, ya berarti tidak bisa selalu mengandalkan ya akal, berarti hanya mengandalkan keimanan saja yang adanya di hati. Nah, baik, kemudian berikutnya nomor 12 dalil tentang sifat hayat ya atau hayah. Silakan berikutnya Ibu Endang. Ustaz, sebutkan sifat hayat bagi Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kedudukan sifat ini di antara sifat yang lain. Dalilnya surat Al-Baqarah 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian di surat Ghafir ayat 5, wal hayyu la ilaha illa huwa. Al-Furqan ayat 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Nah, bagaimana kedudukan sifat ini di antara sifat-sifat yang lain. Jadi menitik beratkan pada al-hayyul qayyum. Jadi adalah al-ismul azam atau nama yang paling agung yang jika ketika seseorang berdoa
Allah Azza wa Jalla dipanggil dengannya pasti dia mengabulkan. Karena menunjukkan kepada seluruh sifat-sifat zatiyah dan qayyum menunjukkan kepada seluruh sifat-sifat fi'liyah. Jadi seluruh sifat kembali kepada dua nama yang agung ini. Demikian Ustaz. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Jadi kalau di sini dibahas tentang sifat hayah itu ya, dan bagaimana kedudukan sifat ini di antara sifat-sifat yang lain, maka kita katakan sifat al-hayyul qayyum itu adalah al-ismul a'zam. Itu nama yang paling agung. Kenapa disebut nama yang paling agung? Karena semua sifat-sifat Allah ya, karena semua nama-nama Allah pasti ditunjukkan berasal dari dua nama ini. Ketika disebutkan Al-Hayyu, zat yang maha hidup, maka seluruh sifat-sifat dzatiyah Allah terkandung dalam nama ini. Ya, yang dzatiyah. Berarti as-sam'u, al-basar, al-ilm, al-qudrah itu semua terkandung dalam Al-Hayyu. Kalau disebutkan tentang Al-Qayyum, berarti semua sifat-sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalamnya. Nah, ini berarti ya, mengandung semua sifat dzatiyah dan fi'liyah yang di awal kita bahas tadi. Maka dia disebut dengan al-ismul a'zam, nama yang paling agung. Karena kalau misalnya as-sami' itu kan hanya mengandung as-sam'u saja, ya, hanya mengandung sifat pendengaran. Al-basir itu hanya mengandung sifat al-basar. Tapi kalau al-hayyu itu mengandung semuanya. Karena tentunya bagaimana disebutkan ya, al-hayyu ini menetapkan sifat hidup bagi Allah. Kalau dikatakan hidup, berarti semua sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala haruskan ada pada zatnya, itu otomatis melekat pada zatnya. Kemudian Al-Qayyum itu berkaitan dengan selain Allah, Allah yang mengurus mereka, Allah yang kemudian ya menciptakan mereka, Allah yang kemudian mengatur mereka, Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memberikan nikmat dan memberikan azab. Nah, ini semua berkaitan dengan Al-Qayyum yang terus-menerus mengurus makhluknya. Nah, itu Al-Qayyum ya. Allah Subhanahu wa taala disebut dengan Al-Hayyul Qayyum, dan ini merupakan al-ismul a'zam. Baik, kemudian 13 silakan Ibu Isna. Sebutkan dalil sifat asma dan basor bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah Asy-Syura ayat 11, kemudian Toha 46, surat Al-Mujadalah ayat 1, Az-Zukhruf, semuanya di halaman 115. Nah, ini semua dalil-dalil yang menyatakan bahwasanya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kemudian sebutkan dalil sifat kalam. Ibu Meti. Sifat kalam berbicara itu dalilnya adalah surat An-Nisa 87, kemudian surat An-Nisa 122, surat An-Nisa 164, Al-Baqarah 253, sama surat Ali Imran ayat 55, Maryam 52 Ustaz. Dan sampai itu 18 itu Ustaz banyak. Nah, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Jadi ini sifat kalam ini termasuk sifat dzatiyah ya. Baik, kemudian berikutnya tentang istiwa alal arsh. Pertanyaannya ya, sebutkan dalil sifat istiwa di atas arsh. Lalu pertanyaan berikutnya, apa makna istiwa? Istiwa itu apa sih? Ya. Dan apa pula makna arsh? Jadi apa itu istiwa, apa itu arsh, dan apa dalil istiwa alal arsh? Ibu Darmawati. Ya, sebutkan dalil sifat istiwa di atas ars. Apa maknanya dan apa pula makna ars itu? Dalil sifat istiwa terdapat dalam surat Al-Araf 54-nya. Sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan dalam 6 masa.
lalu dia bersemayam di atas ars. Nah, Terus ada ini lagi, benar ya. Baik. ada lagi dalam surat Yunus 3. Terus sifat maknanya Apa itu istiwa? Maknanya istiwa. Ustaz, dicari dulu istiwa itu. Istiwa Halaman 120, Bu. Di Di judulnya, Bu. di judulnya. Istiwa ala ars, bersemayam di atas ars. Dia termasuk sifat fi'liyah Allah. Mengabarkan bahwa dia bersemayam di atas ars pada 7 tempat di dalam kitabnya. Itukah? Baik. Ya. Ada lagi jawaban yang lain? Di footnote-nya, Ibu. Istiwa mempunyai 4 makna. Nah, ini penting ini. Istiwa mempunyai 4 makna. Apa saja 4 makna istiwa? Halaman 122 ya, Ustaz. Yang bawah. Ya, 121. Bawah. Catatan kakinya footnote. Ya, ini maknanya. Ya kan, Ustaz? Ya, makna dari istiwa. Makna dari istiwa ya. Hal ini menyatakan bahwa yang dimaksudnya adalah maknanya yang hakiki, yang tidak menerima takwil, yaitu ketinggian dan keluruhannya di atas ars. Baik. Ada lagi tadi udah disebutin irtifa sama ulu. Ada 2 lagi yaitu su'ud dan istiqrar. Ya. Jadi kalau disebut apa sih makna istiwa? Istiwa itu ada 4 makna yang terkandung di dalam kata istiwa. Yang pertama irtifa. Jadi kalau disebut bersemayam itu tinggi. Ketinggian. Kemudian kalau disebut tentang bersemayam itu maka ada makna luhur di situ, ulu. Lalu ada makna su'ud, naik. Ya. Ada makna istiqrar, menetap dan bertahta. Nah, itu 4 makna yang terkandung dalam kata bersemayam. Jadi tidak bisa dikatakan kalau istiwa itu adalah menguasai atau berkuasa, tidak. Dalam bahasa Arab, makna istiwa itu mengandung 4 makna ini. Irtifa, ulu, su'ud, dan istiqrar. Lalu berikutnya, apa itu arsh? Pertanyaan berikutnya, apa itu arsh? Ars tempat bersemayam. Ya, singgasana ya. Ya, singgasana. Adalah singgasana yang mempunyai beberapa kaki yang dipikul oleh malaikat. Dia merupakan atap bagi semua makhluk. Baik, ini makna dari arsh itu sendiri. Baik. Sedangkan bersemayamnya Allah di atasnya ialah yang sesuai dengan keagungannya. Kita mengetahui kaifiyah caranya, sebagaimana kaifiyah yang lain. Tidak mengetahui kaifiyahnya. Jadi di sini juga kita tidak bisa membayangkan ya istiwanya Allah seperti istiwanya seorang raja di atas kursinya, tidak bisa juga. Kalau raja itu duduk di atas singgasananya, kita tahu. Tapi kalau istiwanya Allah di atas arsy kita nggak tahu. Ya. Jadi kita tidak boleh membayangkan itu juga dan tidak boleh mempertanyakan bagaimananya. Maka itu disebut takyif ya. Tidak boleh bertanya bagaimana istiwanya Allah di atas arsy. Itu tidak boleh. Kemudian menyamakan dengan makhluk ya, manusia juga tidak boleh juga. Itu yang namanya tamthil ya, tashbih. Istiwanya Allah itu seperti istiwanya raja. Itu juga tidak boleh. Semua itu dilarang. Jadi kita tetapkan lafaznya, kita tetapkan makna yang kita pahami, ya, tanpa kita menghayalkannya, ya, tanpa kita menggambarkannya, dan tanpa bertanya bagaimananya. Karena ayat-ayat yang seperti ini bukan hanya kita saja yang mendapatkannya. Para sahabat, para tabi'in, ya, ketika mereka mendapatkan ayat-ayat yang seperti ini, mereka tidak pernah bertanya bagaimana. Nah, itu yang disebut dengan imror tadi, imror. Ya. Dibiarkan sebagaimana apa adanya.
Ya, tidak pernah mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana istiwanya Allah?" Tidak pernah mereka tanyakan itu kepada Rasulullah. Mereka itu sifatnya para sahabat itu ketika beriman ya udah imani apa yang diinformasikan, apa yang tidak diinformasikan mereka tidak akan tanya-tanya. Ya, makanya para sahabat itu sangat menjaga poin ini. Makanya di antara hal yang membuat senang para sahabat itu apa? Ketika mereka itu sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, lalu datang orang Arab Badui, ya, orang Arab Badu, dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Itu mereka sangat suka sekali. Karena mereka itu tidak mau untuk bertanya kepada Nabi SAW secara langsung. Ya. Karena banyak juga ya larangan-larangan dalam Al-Quran untuk bertanya sesuatu yang sebenarnya tidak dibebankan kepada mereka, gara-gara pertanyaan itu akhirnya dibebankan. Nah, para sahabat itu sangat suka ketika ada orang Arab Badui datang kepada Nabi, lalu bertanya dan Nabi jawab. Karena itu tambahan ilmu bagi mereka. Tapi kalau para sahabatnya sendiri, mereka tidak akan pernah berani menanyakan kepada Nabi SAW hal-hal yang memang tidak dijelaskan. Jadi apa yang disampaikan, mereka imani, ya, dan mereka tidak akan mempertanyakan lebih dari itu. Dari penjelasan yang telah Nabi SAW sampaikan. Dan ini lebih selamat bagi kita ya. Lebih selamat. Dan memang simple, agama itu simple. Apa yang sampai kepada kita, kita imani. Tidak perlu untuk kita otak-atik, tidak perlu untuk kita capek-capek, kita memikirkan bagaimananya. Ya, memikirkan seperti apa aja, tidak perlu kita untuk capek-capek ya. Cukup imani saja apa yang sampai kepada kita dengan imror tadi ya. Seperti apa datangnya, seperti itulah kita imani, tidak perlu untuk kita koreksi, tidak perlu untuk kita otak-atik, tidak perlu untuk kita takyif, kita tamthil, ya, kita tahrif, kita takwil. Itu hanya ya menambah beban saja yang itu juga dilarang dalam agama. Allahu taala alam. Baik, kemudian berikutnya sebutkan dalil sifat ulu. Nomor 16, pertanyaan nomor 16. Silakan Abu Arkan. Baik Ustaz, dalilnya surat Al-Baqarah ayat 255, wa huwal aliyyul azim, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Baik, lalu apa perbedaan dengan sifat istiwa alal arsy? Apa perbedaan antara ulu dengan istiwa? Baik. Perbedaan antara ulu dan istiwa adalah bahwasannya ulu adalah sifat zat, sedangkan istiwa adalah sifat fi'il. Ulu udah cukup sudah. Ya, itu jawabannya. Bahwasanya ulu itu adalah sifat zat, zatnya Allah tinggi, sedangkan istiwa itu sifat fi'ilnya. Sifat istiwa itu adalah sifat fi'ilnya Allah. Sifat perbuatannya Allah. Beda antara sifat perbuatan dengan sifat zatnya. Kalau ulu itu sifat zatnya Allah, kalau istiwa itu sifat perbuatannya Allah. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Nomor 17. Silahkan Ibu Mira. Ya, Ustaz. Nah. Sebutkan dalil sifat ma'iyah dengan makhluknya dan beberapa macamnya. Satu saja sebutkan. Ya, At-Taubah 40. Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama Bersama kita. Nah, ini dalilnya. Lalu kemudian berikutnya. Bagaimana menyanggah orang yang menafsirkan dengan bersatunya Allah Ta'ala dengan zatnya bersama makhluknya. Nah, ada orang yang memiliki keyakinan ini bahwasanya Allah itu bersatu dengan makhluknya. Keyakinan mereka disebut dengan akidah wahdatul wujud atau dengan akidah ittihadiyah atau dengan akidah hululiyah, itu sama ya. Meyakini bahwasanya Allah menyatu dengan makhluknya. Nah, bagaimana cara kita untuk membantah dan menyanggah pemahaman sesat ini? Karena mereka berdalil. Ya. Mereka katakan apa? Allah berfirman dalam Al-Quran ya, ketika menukilkan perkataan Nabi Muhammad, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih karena Allah bersama kita. Nah, kalau bersama berarti menyatu. Mereka katakan seperti itu ya. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Ketika Allah
berfirman kepada Musa dan Harun, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Berarti bersama bersatu. Nah, bagaimana kita menyanggah syubhat ini? Karena ya Ustaz, nggak tahu nih. Ada di pembahasan akhirnya. Catatan penting itu dari uraian di atas. Ma'iyah, gitu kan? Dapat digunakan untuk kebersamaan yang mutlak. Ma'iyah paham kan? Ma'iyah, kebersamaan. Iya. Ma'iyah dapat digunakan untuk kebersamaan mutlak. Sekalipun tidak ada sentuhan atau percampuran. Anda mengatakan, ya. Ini bentuk sanggahan kita bahwasanya yang namanya kebersamaan itu dapat digunakan untuk kebersamaan yang mutlak. Sekalipun tidak ada sentuhan, sekalipun tidak ada percampuran. Apakah ketika dikatakan Allah bersama kita berarti Allah bercampur dengan kita? Kan tidak. Itu sanggahan kita kan. Seperti misalnya perkataan kita ya, harta saya ada bersama saya. Apakah itu mengharuskan harta itu harus kita pegang? Kan tidak. Ya, harta itu bisa jadi di gudang. Harta itu adanya di rumah kita, sedangkan kita sedang di luar rumah. Tidak harus adanya percampuran. Juga ketika kita katakan rembulan atau bulan purnama itu selalu bersama kami. Ketika kita sedang jalan di malam hari, bulan purnama selalu bersama kami. Apakah maknanya di sini kita menyentuh bulan purnama atau bulan purnama itu bercampur dengan kita? Kan tidak. Jauh antara jarak kita. Kita berjalan di malam hari, sedangkan bulan purnama bersama kita. Maksudnya apa perkataan ini? Maksudnya cahaya dari bulan purnama itu terus menerangi dan tidak hilang dari pandangan kita. Gitu kan? Begitu juga dengan ma'iyahnya Allah, kebersamaan Allah bersama kita dalam ayat tadi, itu bukan berarti Allah itu bersama kita secara zatnya, dalam arti kata tidak Allah menyatu. Nah, Allah tidak bercampur dengan makhluknya. Tapi maknanya apa? Ma'iyah di situ. Maka ada ma'iyah umum dan ma'iyah khusus. Ma'iyah umum ini bagi seluruh makhluknya. Ma'iyah khusus ini hanya untuk orang-orang mukminin. Kebersamaan secara umum Allah bersama makhluknya adalah pengetahuan Allah terhadap amal perbuatan mereka, ya, gerakan yang zahir dan batin, perhitungan amal dan pengawasan terhadap mereka. Ini Allah mengawasi. Maksudnya Allah bersama seluruh makhluknya, maksudnya apa? Allah mengawasi mereka secara keseluruhan. Dalam pengawasan ya. Sedangkan ma'iyah khusus untuk kaum mukminin itu adalah pengawasan dan pertolongan, penjagaan dari Allah kepada orang-orang mukminin. Ya. Jadi kalau disebutkan Allah membersamai kaum mukminin itu berarti maknanya terkandung beberapa ya. Ada pengawasan, ada juga pertolongan. Nah. Baik, kemudian berikutnya. Afwan Ustaz, berarti kalau di sini kalau di surat Al-Baqarah di 153 itu innallaha ma'asobirin itu berarti ini bagi orang mukmin ya Ustaz. Dalam pertolongan ya. Nah, sahih. Itu khusus untuk orang-orang yang mukminin. Baik. Kemudian nomor 18. Ummu Akmal lagi. Oh ya, na'am Ustaz. Sebutkan dalil sifat hub dan rida kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya laqad radiyallahu anil mu'minin. Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin. Al-Fat 18. Al-Maidah 119 banyak Ustaz. Terus apa sebab keduanya dan apa pengaruhnya? Sebab Allah cinta dan ridha itu apa? Sebab bahwa dia mencintai sebagian manusia dan meridai mereka, dan dia mencintai sebagian amal dan akhlak, yaitu cinta dan ridha yang hakiki yang sesuai dengan keagungannya yang maha suci. Ini kemudian apa namanya? Sebabnya. Kenapa Allah cinta kepada seorang hamba itu sebabnya apa? Sebabnya karena terwujudnya taufik dan pemuliaan serta pemberian nikmat kepada hamba-hambanya yang dia cintai dan dia ridhoi. Dan itu bahwa pengaruhnya. pengaruhnya ya. Itu pengaruhnya. Ya,
takwa, ihsan dan ittiba Oh, ya Ustaz. iya. Nah, ya sebabnya Baik. itu. Sebabnya karena takwa, ihsan dan ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Nah, Alaihi Wasallam dan Sallallahu alaihi wasallam. iya. Itu adalah sebab kenapa Sebab. Allah mencintai dan meridhai seorang hamba, karena adanya amal soleh yang berupa takwa, ihsan dan ittiba kepada Rasul. Karena amalan itulah Allah cinta dan Allah ridho. Baik, pertanyaan berikutnya. Kalau Allah sudah cinta dan sudah ridho, ya, apa pengaruhnya? Itu di antara pengaruhnya itu berbuah cinta dan ridho ini mewujudkan taufik dan pemuliaan serta pemberian nikmat kepada hamba-hambanya yang dia cintai dan dia ridhoi. Nah, sahih. Berarti kalau Allah sudah cinta dan ridho kepada seorang hamba, Allah berikan dia taufik, ya, kemudahan. Allah berikan dia pemuliaan. Allah berikan dia nikmat. Nah, gitu ya. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Berikutnya nomor 19, dalil tentang sifat murka. Ibu Siska. Silakan. Nah, Ustaz. 19. Sebutkan dalil sifat murka dan benci bagi Allah. Apa sebabnya dan apa buahnya? Dalilnya salah satunya sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka. Dalilnya satunya itu. Ya. Kemudian apa sebabnya? Sebabnya mereka ini melakukan perbuatan kekafiran munafik. Nah. Ya. Kemudian buahnya apa ya? Dibenci oleh Allah Ta'ala. Ya. Dampak dari keduanya adalah terjadinya berbagai musibah dan siksaan. Di akhir itu. Ya. Dampaknya keduanya terjadinya berbagai musibah dan siksaan terhadap yang dimurkainya dan dibenci perbuatannya, yaitu tadi kekafiran, munafik, kemunafikan. Baik, ya, jadi ada sebab, ada pengaruhnya ya. Ya. Sebab seseorang itu dimurkai dan dibenci Allah ya karena amalannya yang merupakan amalan kezaliman, kefasikan, maksiat dan yang lain sebagainya. Ya. Lalu apa pengaruhnya kalau dia dibenci dan dimurkai oleh Allah? Tentu akan binasa. datangnya azab dan kebinasaan. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Baik, nomor 20 berikutnya. Ibu Tika. Ya Ustaz. Sebutkan dalil sifat wajah, 2 tangan dan 2 mata bagi Allah Subhanahu wa taala dan termasuk jenis bagian sifat yang mana. Dalilnya diantaranya surah Ar-Rahman ayat 27, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kemudian dan termasuk jenis bagian sifatnya mana? Zatiyah ya Ustaz. Nah itu tadi yang wajah ya. Kemudian untuk yang 2 tangan dalilnya apa? Yang untuk 2 tangan ini tadi halamannya. Surah Al-Maidah 64. Baik, ini ya. Kemudian untuk 2 mata. Kemudian untuk 2 mata surah At-Tur ayat 48. Nah, bisa ya. Baik. Dan termasuk jenis bagian sifat yang mana? Sifat Zatiyah. 2 mata dzatiyah. Nah, santi barakallahu fiik. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya nomor 21. Ibu Endang. Nah, Ustaz. 21, lafaz ain terkadang disebutkan secara mufrad dan jamak. Bagaimana engkau menjelaskannya? Apa dalil tentang tetapnya sifat 2 mata bagi Allah Azza wa Jalla? Disebutkan lafaz ain, mata, dan ayun. Beberapa mata. Ini mufrad dan jamak. Sesuai dengan apa yang disandarkan kepadanya, berbentuk tunggal atau jamak, sesuai dengan ketentuan bahasa Arab. Dan kemudian disebutkan untuk sifat 2, sifat 2 mata dari mana diambil? Ayun. Dari hadis ya, dari hadis. Ya.
Ya, dari hadis Rasulullah SAW bersabda ketika menyifati Dajjal yang mengaku sebagai Tuhan. Innahu a'waru wa inna rabbakum laisa bi'awar. Nah, Sesungguhnya dia adalah buta sebelah dan sesungguhnya Tuhanmu tidaklah buta sebelah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ini jelas sekalian menjawab pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini jelas bahwa maksudnya bukanlah menetapkan satu mata karena mata yang sebelah jelas cacat atau buta. Suci dari hal yang demikian. Maka dalam ayat-ayat dan hadis tersebut terdapat penetapan terhadap dua mata bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang pantas bagi keagungannya sebagaimana sifat-sifatnya yang lain. Baik, barakallahu fiik wa jazakillah khair. Baik, nomor 22 tentang ajab, heran. Ibu Isna. Sebutkan dalil yang menunjukkan bahwa Allah bersifat al-ajab atau heran. Dan termasuk bagian jenis sifat yang mana? Dalilnya adalah hadis riwayat Ahmad. Nah. Itu ya. Nah, terus ya. sifat itu sifatnya adalah fi'liyahnya Allah. Fi'liyahnya Allah. Ya, perbuatannya Allah. Tentu. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Baik, kemudian berikutnya pertanyaan nomor 23 tentang maji ya. Datangnya Allah. Ibu Meti. Ya, Ustaz. Dalil 23 sebutkan dalil yang menunjukkan datangnya Allah Subhanahu wa taala dan kapan itu terjadinya. Dalilnya adalah di surat Al-Fajr 21 sampai 22, kemudian surat Al-Baqarah 210, kemudian surat Al-An'am 158. Nah, kapan itu terjadi? Kapan itu terjadi? Nanti di hari kiamat ya Ustadz. Datangnya mendatang itu sama dengan makhluknya. Ya, bersamaan kan ini bersama zatnya ya Ustadz. Zatiahnya ya Ustadz. Untuk apa? Untuk apa Allah datang? Untuk memutuskan hukum antara hamba-hambanya pada hari kiamat sesuai dengan keagungannya. Sifat datang dan mendatangkan itu sama dengan sifat tidak sama dengan sifat makhluk. Maksudnya Tidak Allah sama dengan ya. Ya, tidak sama. Berarti Allah akan datang nanti ketika di persidangan di yaumul akhir, di hari akhirat. Baik, kemudian nomor 24 berkaitan dengan gembira. Apa sebabnya dan apa pula hikmahnya? Ibu Darmawati. Sebutkan dalil yang menunjukkan bahwa Allah bergembira. Dalilnya Al-Bukhari ya, Muslim. Sungguh Allah lebih gembira karena taubat hambanya daripada kegembiraan salah seorang dari kalian karena telah menemukan unta tunggangannya yang hilang. Terus, apa sebabnya dan apa pula hikmahnya? Sebabnya karena tobat makhluknya ya, hambanya. Ya, tobat seorang hambanya. Lalu apa hikmahnya? Hikmahnya apa? Apa ya? Hikmahnya apa ya? Kegembiraan yang apa ya? Kegembiraan hambanya yang mendapatkan apa ya? Selamat dari siksa kah? Hikmahnya. Mungkin ya. Hikmahnya mencintai dan menginginkan kebaikan serta keselamatan hamba dari siksaannya. Itu kan. Hikmahnya apa? Hikmahnya apa?
Keselamatan hamba dari siksa kah? Hikmah dari kegembiraan Allah. Di sini ada yang hambanya bahwasanya selamat gitu. kegembiraan Allah itu bukan kegembiraan seseorang yang membutuhkan, ya, tetapi kegembiraan berbuat baik dan sayang. Jadi jangan sampai kita memahami ada hambanya yang bertaubat, Allah gembira, berarti Allah butuh kepada taubatnya. Tidak. Tapi kegembiraan Allah ini adalah bentuk perbuatan baik Allah kepada hamba itu dan bentuk kasih sayang Allah kepada hamba tersebut. Nah, baik. Pertanyaan terakhir 25 Abu Arkan. Menutup ya Ustadz ya. Apa syubhat yang menjadi sandaran kelompok-kelompok sesat yang menafikan sifat-sifat tersebut dan sifat-sifatnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana engkau menjawabnya secara rinci? Syubhatnya yaitu mereka mengira bahwa penetapan dalam sifat-sifat ini menimbulkan adanya tashbih, penyerupan Allah taala dengan yang lainnya. Nah, jadi kalau kita menetapkan sifat Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Bagaimana membantahnya? Membantahnya hanya ada halaman 134 ya. Ada 9 poin Ustaz. 9 poin. Mungkin sebagiannya aja, nggak apa-apa. Poin aja ya. Dan terhadap mereka yang pertama yaitu sifat-sifat ini datang dan ditetapkan oleh nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang mutawatir. Sedangkan kita diperintahkan mengikuti Alkitab dan As-Sunnah. Yang kedua, sesungguhnya kaum salaf dan sahabat tabi'in dan ulama pada masa-masa yang dimuliakan semuanya menetapkan sifat-sifat ini dan mereka tidak berselisih sedikit pun di dalamnya. Baik, itu kedua. Ketiga, seandainya zahir nas-nas tentang sifat-sifat itu bukan yang dimaksud dan dia wajib ditakwilnya, tentu ditakwilnya dalam kurung penyerahan makna kepada Allah Ta'ala, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah berbicara kepada kita dengan khitab dan ucapan yang kita tidak paham maknanya. Dan ini tidak mungkin ya. Tidak mungkin Allah berbicara dengan kita dalam Al-Quran dengan perkataan yang bersifat teka-teki atau kode-kode. Nah, kemudian yang keempat. Yang keempat, menafikan sifat berarti menafikan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada zat tanpa sifat. Dan setiap yang wujud pasti membutuhkan sifat. Sahih. Setiap yang berwujud pasti punya sifat. Kelima, samaan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluknya dalam bahasa tidak mengharuskan kesamaan atau penyerupaan dalam hakikat atau khafiat. Nah, ini poinnya ya. Kalau kita menetapkan sifat Allah, tidak harus sifat itu sama dengan sifatnya makhluk. Ya, ini terjadi di antara makhluk dengan makhluk. Ya, penglihatan manusia beda dengan penglihatan ikan, penglihatan gajah beda dengan penglihatannya semut. Nah, itu ya, perbedaan itu terjadi di antara makhluk. Tentu terjadi juga antara makhluk dengan yang menciptanya. Nah, baik, itu alhamdulillah kita sudah bahas semua soal latihan bab. Dan qadarullah waktunya tidak cukup. Jadi insyaallah pada pertemuan yang akan datang baru kita akan bahas insyaallah dengan izin Allah bab al-wala wal bara. Ya, di sini mengandung beberapa pembahasan definisinya, kedudukan al-wala wal bara dalam Islam, mudahanah, mudarah, ya, beberapa contoh wala ya dan bara karena Allah, menyayangi dan memusuhi para ahli maksiat, merayakan hari besar dan hari raya orang-orang kafir, serta ikut dalam pesta-pesta mereka. Hukum meminta pertolongan kepada orang-orang kafir, seperti apa? Mengutamakan kerja dan karir di negara kafir daripada di negara Islam. Hukum taklid kepada orang kafir, macam-macam serta pengaruhnya. Ya, di antara taklid kepada orang kafir yang paling buruk ialah berlebihan dalam mencintai urusan-urusan dunia sampai pada batas melupakan Allah dan agamanya. Sikap pasif kaum muslimin dan problematikanya. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang.
أكتفي هنا. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Baik, jazakallah khairan wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaik atas jawaban dari Ustadz, penjelasan dan jawaban dari Ustadz atas soal-soal latihan bab 4 ya di kitab Tauhid jilid 1 karya Syekh Shalih Al Fauzan hafizallahu taala. Baik, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul jam 2:30 ya, 14.31 waktu Indonesia Barat. Bagi yang ingin bertanya mungkin bisa ditanyakan kepada Ustadz, maaf, untuk kajian pada kajian pekan depan insyaallah taala. Maka insyaallah kajian pada hari ini kita akan akhiri. Baik, sebelum kajian diakhiri, Ana mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik kepada Ustaz atas keluangan waktu dan ilmu nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Ayyub hafizahullah taala. Semoga Ustaz dan keluarga serta kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita untuk masuk ke dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.